Oke, just in time and lean system intinya adalah juga ingin mengurangi pemborosan yang dilakukan di dalam produksi perusahaan. Nah, mari kita lihat apa tipe pemborosan yang perlu untuk dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan mengaplikasikan just in time dan lean system di sini. Nah, yang pertama yaitu produksi yang berlebihan. Kita tahu bahwa yang diinginkan dalam just in time di sini adalah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan akan lebih dipilih menggunakan ukuran lot yang lebih kecil. Ya. Nah, di sini akan mengurangi persediaan produk jadi. Kenapa? Karena produksi yang besar akan memunculkan persediaan yang berlebihan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Pemborosan yang kedua di sini adalah menunggu atau waiting. Ya. Waiting di sini atau menunggu ini bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara satu mesin dengan mesin yang lain. Sehingga untuk menunggu produksi di tahap berikutnya, barang tadi atau produk dalam proses tadi harus menunggu. Nah, kita tahu ketika menunggu tersebut, barang ini bisa mengalami banyak hal. Apakah rusak, apakah hilang, ya. Sehingga menunggu ini dianggap sebagai pemborosan. Ya. Dan yang ketiga di sini adanya transportasi atau pergerakan-pergerakan yang dianggap tidak perlu. Nah, ini bisa terjadi karena tata letak dari peralatan itu tidak optimal. Ya, sehingga pergerakan dari satu proses produksi ke proses produksi berikutnya itu menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Ya, ini menimbulkan pemborosan. Nah, kemudian ada pemrosesan yang tidak efisien. Nah, pemrosesan yang tidak efisien ini bisa disebabkan karena adanya pengulangan dari proses produksi yang disebabkan karena kualitas dari proses produksi sebelumnya yang tidak bagus. Nah, ini menyebabkan adanya rework, pengerjaan ulang. Nah, ini dinamakan dengan pemrosesan yang tidak efisien. Dan ini juga menjadi kegiatan yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak ingin dibayar oleh konsumen. Ya. Karena ini menyebabkan tingkat produktivitas menjadi menurun. Nah, kemudian juga di sini persediaan yang jelas dengan adanya persediaan kemungkinan dari kerusakan dari persediaan tersebut, baik itu berbentuk persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun produk jadi. Ya, kita ingin berusaha meminimalkan semua jenis persediaan tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adanya produk yang cacat. Ya. Produk yang cacat ini sekali lagi menyebabkan perusahaan harus melakukan proses produksi ulang apabila memang bisa diperbaiki. Tapi kemungkinan kedua bisa saja produk ini akhirnya dibuang karena memang tidak bisa diperbaiki. Nah, ini apabila produk cacat tersebut masih berada di dalam lokasi perusahaan atau dalam proses produksi perusahaan. Nah, apabila produk cacat ini ternyata lolos sampai ke tangan konsumen. Kenapa? Karena kadang-kadang kontrol kualitas itu berdasarkan sampel atau sebagian kecil dari hasil produksi yang ada. Sehingga produk cacat ini kadang bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, ini menimbulkan adanya biaya garansi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan adanya produk cacat yang sampai ke tangan konsumen tadi.